Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Michael Bawengan dalam renungan pagi kita untuk hari ini 7 April 2022. Puji Tuhan, saya percaya berkat Allah juga menaungi kehidupan saudara dan saudara memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Renungan pagi kita hari ini dengan judul Berdiamlah dan Ketahuilah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 7 April 2022 dengan judul Berdiamlah dan Ketahuilah. Mazmur 46 ayat 11, Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 11, Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dalam suatu kehidupan yang sepenuhnya dibaktikan demi kebaikan orang lain, juru selamat menemukan pentingnya beralih dari kegiatan yang tak henti-hentinya dan kontak dengan kebutuhan manusia itu untuk mencari perhentian dan hubungan yang tak terputus dengan Allahnya. Begitu rombongan orang banyak yang mengikuti dia itu beranjak pulang, ia pergi ke pegunungan dan di sana seorang diri bersama Allah mencurahkan jiwanya dalam doa di sana. Seorang diri bersama Allah berdoa untuk orang-orang yang menderita penuh dosa dan kekurangan itu. Semua yang berada dalam pelatihan Allah memerlukan waktu yang tenang untuk berhubungan dengan hati mereka sendiri, dengan alam dan dengan Allah. Di dalam diri mereka harus dinyatakan suatu kehidupan yang tidak selaras dengan dunia, dengan adat kebiasaannya atau praktek-prakteknya. Dan mereka perlu mempunyai suatu pengalaman pribadi dalam memperoleh satu pengetahuan tentang kehendak Allah. Kita harus secara perorangan mendengarkan ia berbicara kepada hati. Manakala suara-suara lain sudah terdiam dan di dalam keheningan kita menanti di hadapan Allah, maka ketenangan jiwa akan membuat suara Allah lebih jelas terdengar. Ia menyuruh kita, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Inilah persiapan yang berhasil guna bagi semua pekerjaan untuk Allah. Di tengah kerumunan orang yang tergesa-gesa dan ketegangan aktivitas hidup yang berat ini, dia yang disegarkan akan diliputi dengan suatu suasana tenang dan damai. Dia akan menerima suatu anugerah baru, baik kemampuan jasmani maupun pikiran. Kehidupannya akan mengembuskan keharuman dan akan menyatakan suatu kuasa ilahi yang akan menjangkau hati manusia. Di tengah-tengah ketergesa-gesaan yang edan ini, Allah sedang berbicara. Ia memanggil kita keluar, menyendiri dan bersekutu dengan Dia. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun akan kehadirannya, tetapi hubungan pribadi dengan Kristus, duduk dalam persahabatan dengan Dia, inilah kebutuhan kita. Berdiamlah dan ketahuilah. Ada waktu kita berbicara, tetapi ada waktu kita mendengar. Bagaimana cara kita mendengar? Yaitu kita mempelajari akan firman Allah, di sanalah Allah berbicara kepada kita. Tapi ada juga waktu di mana kita mendengar dari alam. Ketika kita berada di alam untuk berbicara dengan Tuhan, maka di sana angin, mungkin bunyi suara burung, atau bunyi gesekan daun ketika angin bertiup,
itulah Allah berbicara. Ketika kita dekat dengan alam, maka kita akan dekat dengan Allah. Jadi sebenarnya renungan pagi kita pada pagi ini memberikan kita satu rumus atau satu rahasia doa yang dijawab. Doa yang dijawab adalah, ini salah satu unsur. Kita punya alasan lain atau cara lain atau rahasia yang lain terkait dengan doa yang dijawab. Karena Yesus juga mengatakan bahwa kalau engkau berdoa, engkau pergi ke dalam ruangan, di dalam kamar yang tertutup. Tetapi di renungan kita hari ini mengajarkan kita bahwa ada rahasia doa yang dijawab, yaitu pergi ke alam terbuka, kemudian berdoa, memiliki hubungan dengan alam dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan kita juga melihat kebiasaan Daniel ketika dia berdoa, dia berada di teras rumah, lalu dia menghadap ke langit. Artinya bahwa dia berada di alam yang terbuka. Tapi jangan lupa juga, Yesus mengajarkan kepada kita, bahkan menegur orang-orang Farisi, hendaknya kalau engkau berdoa, berdoa di dalam ruangan yang terkunci, bukan dengan kesombongan lalu menunjukkan sikap berdoa itu kepada orang lain. Maka dengan kesimpulan untuk renungan kita hari ini, doa rahasia, salah satu rahasia doa yang dijawab adalah berdoa di alam. Tetapi kita juga pelajari dalam firman Tuhan, berdoa di tempat yang tertutup merupakan rahasia doa yang dijawab. Itu berarti bahwa kita sekarang mengambil kesimpulan, baik doa di alam maupun doa di tempat yang tertutup, kuncinya adalah kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Kalau saya dan saudara menghadapi tantangan hidup, disitulah kita dipanggil untuk berdoa. Maka berapa banyak kita berdoa? Berapa banyak kita tidak bisa menentukan. Tetapi sebanyak masalah kita hadapi, demikian pula banyaknya kita berdoa. Bahkan Martin Luther seorang tokoh reformasi, dia semakin sulit hidup dia hadapi hari itu, semakin berat dia hadapi, dia akan mengambil waktu untuk berdoa. Bahkan yang paling penting dari Martin Luther adalah semakin sibuk dia menyisihkan waktu untuk berdoa. Kadang-kadang saudara, kita berdoa kalau waktu senggang. Kita tidak bisa berdoa ketika kita semakin sibuk. Padahal justru semakin sibuk kita, maka ambillah waktu, harus kita lebih disibukkan dengan waktu-waktu berdoa. Jangan lupa untuk berdoa, karena itu adalah kunci keberhasilan kita. Hari ini renungan ini menjadi bagian saya, tapi kiranya juga renungan ini menjadi bagian saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada. Tuhan berkati pekabaran pagi hari ini, dan mari kita akhiri dalam doa dan kita akan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami lalai dalam berdoa. Ajar kami hari ini, pagi ini Tuhan, untuk mengambil waktu datang kepadamu di dalam doa yang sungguh-sungguh kepadamu. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Hamba-Mu serahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Allah memberkati. Tangan-Mu letakkan di atas kepala kami masing-masing. Dan janji berkat keimamatan sorga menjadi bagian kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudaraku renungan di hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati saudara sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Biarlah ada Tuhan selalu dalam hidup kita. Amin. Shalom.